Oke, saya akan menjelaskan tutorial untuk menggunakan isi. Jadi setelah login akan muncul tampilan seperti ini untuk isi pad di tab awal sebelum kita masuk ke pembuatan riset ya. Mulai dari survei, kita melakukan identifikasi apakah nanti tema yang akan kita jalani, akan kita teliti ini memiliki kelayakan. Nah, di sini menunya ada beberapa, mulai dari literatur, kemudian risetnya, kemudian data source-nya di sini. Kita akan menggunakan mulai dari kita telusur literatur dulu. Jadi di sini kita mulai dari tema umum ya. Misalnya saya tertarik ingin meneliti tentang loyalitas mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi di sini tinggal saya cari bahan literatur. Ini saya masukkan kata kuncinya. Student loyalty in higher education ya. Saya singkat aja higher di sini. Yang akan mengarah pada loyalitas mahasiswa pada perguruan tinggi. Higher itu adalah pada higher education di sini. Kemudian setelah itu saya klik cari. Maka nanti di sini dia akan mencari data dari Scopus. Oke. Atau kita bisa mulai dari sesuatu yang umum ya, seperti misalnya student loyalty. Nanti dia akan melakukan pencarian, kemudian nanti tinggal kita download datanya. Nah, di tab ini kita akan melihat apakah nanti tema yang akan kita teliti ini memiliki kelayakan. Kalau ingin kita jadikan sebagai skripsi ya, atau tesis di sini. Oke. Termasuk kalau ingin kita buat publikasi berdasar tema besar ini, apakah nanti layak atau tidak, itu dari awal bisa kita identifikasi. Nah, ini proses mendownload data dari Scopus. Kita tunggu beberapa saat, muncul hasilnya. Jadi kita tunggu sampai down. Nah, ini selesai ya. Dan saya klik close di sini. Di sini ada 19 artikel. Kemudian kita bisa cek di gambar di sini ya. Trennya. Jadi ini tren data penelitian yang menggunakan yang di dalamnya juga memiliki student loyalty. Artinya kalau kita melihat tren ini tema ini layak untuk kita apa kalau ini kita dalami, mau kita tulis, kita jadikan publikasi atau untuk skripsi atau tesis, ini sangat layak di sini. Artinya di 2025 bulan Juni ini di angka 7, berarti di bulan Desember mungkin dia akan lebih di sini. Kemudian dari tahun ke tahun dia cenderung naik ya. Naik sempat turun naik, tapi secara umum trennya kan cenderung naik di sini. Kemudian kalau kita ingin tahu area risetnya seperti apa saja, kita bisa cek di sini. Lewat tombol W di sini kita akan tahu di sini. Student loyalty ini terkait dengan nanti kesan, kemudian engagement, kemudian value, perceived quality, reputation, university image dan sebagainya. Jadi di awal bisa identifikasi tema-tema terkait dengan student loyalty, risetnya berkaitan dengan tema-tema besar ini. Ini diambil dari kata kunci artikel yang di download tadi, daftar artikel yang di download. Dia akan dari sistem EasyPad akan mengidentifikasi temanya di sini. Kemudian kalau kita ingin tahu fabel apa saja yang ada di dalam tema ini, kita klik tombol di sini. Coba ini kan posisinya kan masih kosong, kita belum melakukan ekstraksi, masih kosong. Kita dapat dua informasi di sini, tren sama ini. Kemudian di tahap berikutnya, kita melakukan proses identifikasi artikel. Artinya dari daftar artikel, ini coba kita identifikasi nanti kira-kira kita bisa masuk ke yang mana. Jadi di sini bagian ini nanti untuk mengekstraksi data yang nanti bisa kita gunakan untuk riset kita. Nih, nanti di sini ada dua ya. Kalau akun yang free itu ekstraksi harus dilakukan mandiri. Kalau untuk akun kontributor nanti kita bisa menggunakan data center AI yang disediakan oleh EasyPad ini. Nah, ini saya akan melakukan ekstraksi manual. Jadi kita cari jurnal yang bisa kita download. Jadi misalnya di instansi kami itu berlangganan Elsevier. Ini saya klik review. Kemudian nanti saya klik linknya, saya bisa download artikelnya. Nah, di sini kita akan melakukan pengumpulan data. Data di sini adalah bukan data artikelnya, tetapi data konten dari artikel. Nah, kita minta AI untuk mengekstraksi konten dari artikel. Ini ya. Jadi kita buka misalnya saya pakai Blackbox AI. Oke. Ya.
artikel yang tadi kita download, masukkan di black box. Ya, ya dia sudah masuk. Kemudian tinggal kita copy sini. Atau kalau kita ingin viewernya langsung di sini black box, di sini ada setup AI, ini kita ganti jadi black box. Nanti dia akan muncul di sebelah kanan. Tinggal kita senang yang mana? Senang ini ya. Yang di bagian ini seperti ini, atau di sini. Jadi ini kalau saya close, kemudian saya masuk lagi, nanti di sebelah kanan itu akan muncul black box-nya. Nah ini yang black box-nya. Nah ini yang sama. Jadi kalau cara caranya nanti tinggal kita geser sama seperti ya. Kemudian kita copy prompt-nya di sini. Oke. Dan kita tunggu dari AI ini mengidentifikasi beberapa bagian yang kita butuhkan. Nah, ini nanti tinggal kita paste. Nanti di sini ada beberapa bagian untuk ekstraksinya, novelty, kemudian nanti ada hipotesisnya, ini tinggal kita lanjutkan. Oke. Dia akan mengambil hipotesis dari artikel tersebut. Ini nanti bisa kita pakai untuk satu membangun model, yang kedua membangun landasan teori. Nah, ini kemudian saya paste di sini. Kemudian kita lanjut pada rekomendasi. Rekomendasi ini nanti digunakan kalau kita ingin melakukan pengembangan penelitian. Jadi di artikel nanti di bagian akhir itu ada rekomendasi. Kalau rekomendasi itu berupa variabel, nanti kita bisa mengidentifikasi posisi variabel itu di mana. Ya, nah, rekomendasinya dia menyebut dia menyebut variabel di sini. Dia menyebut variabel culture, kemudian math, kemudian definisi questionnaire sudah ada di database EasyPad, jadi tidak perlu diekstraksi. Nah, nanti bagian yang sudah diekstraksi nanti akan muncul di sini tandanya. Ya. Kita warna di sini, kemudian modelnya itu bisa kita lihat dari gambar. Kemudian kita nanti mengambil ini ya, melakukan ekstraksi pada artikel yang menurut kita ya bisa kita akses ya. Kalau kita berlangganan, instansi yang berlangganan nanti bisa download meskipun tidak semua ya. Nah, ini Taylor nggak bisa, tapi kita bisa pakai dari Sehat kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti kita lewati di situ. Nah, ini nggak ada ya, jadi ini kita lewati. Kita coba yang kedua, nggak ada juga. Dan berikutnya ada kita nggak langganan. Coba Emerald ya. Kita langgan, ini kita bisa akses nggak di sini. Nah, ini kita nggak langganan. Kita lihat di sini. Ini kita nggak langganan ya. Nah, nggak kita bisa akses, kita lewati di sini ya. Kita cari yang memang kita bisa akses di situ ya. Nah, ini bisa kita dapatkan PDF-nya yang teman. Nah, download PDF-nya. Ini analisis kualitatif, jadi pad-nya tidak ada, dia nggak muncul ya. Oke. Kita lanjutkan yang lainnya. Taylor kita nggak ada, ini Emerald kita coba ya. Kita bisa download ya.
Oke, ini yang lengkap ya. Nanti ketika kita proses ekstraksi di sini, maka nanti variabel yang diekstraksi tadi akan muncul ya. Jadi kan belum muncul ya. Nah, variabelnya belum muncul, kemudian teorinya muncul, begitu kita ekstraksi, dia akan muncul di sini. Nah, nanti di sini ada tambah gambar model, kalau kita klik, kita tahu ya, di tengah apa, konsekuensinya apa, understand-nya. Dia akan muncul di situ, hubungannya akan muncul. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, kalau kita ingin membangun model, ini ya, mendapat ide penelitian, nanti bisa dari sini. Nah, ini nanti posisinya dilakukan untuk ini ya, artikel yang memang bisa kita ekstraksi ya. Dan DPI ini bisa download karena open access ya. Oh, bukan MTIP ternyata, Elsevier ya. Artikel Elsevier ya. Oke, ya muncul, kita lihat sini gambar modelnya, oke, dan sebagainya. Kemudian nanti ini bisa diekstraksi sambil jalan. Kita yakin modelnya ini bagus. Kemudian nanti kita bisa mengambil nanti, kalau ini ya, kita bisa mengambil replikasi. Misalnya ini saya mau saya teliti di sini ya, gambar modelnya. Ini ada student loyalty, student satisfaction, institutional image ya. Tanyain. Nah, kemudian kalau kita ingin melakukan pengembangan penelitian, nanti di sini kalau kalian perhatikan, itu posisinya selain variabel juga definisi dan questioner. Artinya nanti ketika, kalau questioner sudah ada ya, ketika kita ingin mengambil itu untuk riset kita, nanti datanya sudah tersedia. Jadi ini memulai riset ya. Kita mau mulai ke simple riset. Ya, sini kita beri judul, kita ganti ya. Nanti in air. Kemudian kita buat surveinya dulu. Survei, kemudian mulai kita buat template surveinya dulu. Sama di sini default usia jenjang pendidikan, nanti bisa ditambahkan. Jadi kalau mau menambah misalnya pendapatan, ini tinggal kita ketikkan saja pendapatan. Oke, kemudian di sini diganti select pilihan. Kemudian nanti untuk teksnya perhatikan di sini ya. Cara penyajiannya berarti kita samakan. Misalnya 1 juta, 1 juta sampai 5 juta. 5 juta sampai 5 juta, 5 juta sampai 7,5 juta di atas 7,5 juta. Ya. Kemudian kita tambahkan variabelnya. Jadi saya misalnya mau mengembangkan dari salah satu di sini ya, loyalty, image, satisfaction di institution image, satisfaction, student loyalty, ya. Kemudian misalnya kita cari ide yang lain yang terkait dengan variabel, loyalty itu understand apa saja, ya,
image satisfaction. Nah, motivation ya. Kita masukkan di sini sudah motivation. Tambahkan service quality. Oke, di sini untuk mencari database questionnaire tinggal diklik yang di kanannya pojok. Nanti kita bisa cari di situ. Image kita ambil, kemudian student satisfaction, ya kita ambil, student loyalty kita ambil salah satu. Motivation. Oke. Ya. Kemudian kita add teksnya di sini. Misalnya ini riset di kampus kita, saya ganti. Ya. So, kalau kita pengen spesifik ya di kampus UNS, kita buat saja yang umum ya. Oke. Nah, uh, di sini untuk tahap awal tadi dari ide, kemudian kita buat apa masukkan variabelnya. Oke, maka kita bisa membuat questionnaire. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian dengan cepat, yang penting kan ide, variabel, nanti baru kita bicara hipotesis ya. Begitu kita dapat variabel, berarti kita bisa melakukan mulai pengumpulan data ya. Nah, di sini EasyPad menawarkan genre ini, membuat questionnaire secara cepat di sini. Jadi kalau nama variabelnya sudah masuk, sudah kita buat, tinggal kita buat create, maka nanti kita akan dapat link survei. Ya, yang di sini nanti tinggal kita sesuaikan untuk judulnya kan, di kampus UNS. Nah, ini kalau kita ini ya kita klik, nanti di sini isiannya yang tadi. Ini kalau saya isi ya.
Setelah diisi kita kirim. Nah, nanti di sini survei, nanti data yang tadi itu akan masuk di bagian bawah. Termasuk di sini pencatatan durasi waktunya itu akan muncul di situ. Kemudian kalau nyebar form survei ini ke lain nih, ada ininya, tinggal kita copy aja. Kemudian kita kirim lewat WhatsApp di situ. Kita copy, kita edit sedikit, kemudian kita kirim lewat WhatsApp. Nanti data yang terkumpul akan masuk ke bawah. Oke. Nah, bagian ini nanti menjadi krusial karena nanti yang pertama ini ya, pastikan nanti dapat data yang cukup banyak sehingga nanti kita bisa melakukan analisis secara otomatis. Jadi di isi pad itu nanti dari riset survei ya, ini ya, dari sini ya survei, kemudian nanti variabel sudah masuk di sini profil ya. Oke. Kemudian nanti tinggal kita setup hipotesisnya, nanti begitu data terkumpul tinggal kita run di situ. Kita run, maka nanti kita bisa akan melakukan analisis data dengan cepat ya. Nah, ini sampai di sini tahap untuk preparasi pengumpulan data. Nanti akan kita lanjutkan tahap setelah data terkumpul masuk ke setup hipotesis dan analisis data. Oke, terima kasih.